حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini syahadat yang kedua yang wajib. Yang pertama syahadat al-uluhiyah, yang kedua adalah syahadatul risalah. Kemudian ucapan beliau di sini abduhu, Muhammadan abduhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Di sini apa? Raddun ala ashabi al-ghulu. Bantahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada haknya Rasul sampai ditinggikan sampai ke derajat uluhiyah atau derajat rububiyah dan seterusnya. Kita katakan beliau adalah hamba Allah. Raddun ala ashabil ghulu atau al-ghulah. Yang mana mereka berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Seperti orang-orang siapa? Nasara dan yang menyerupai mereka dari kalangan orang-orang Sufiyah misalkan. Wa rasuluh. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Memang beliau hamba Allah, tapi sekaligus adalah utusannya. Di sini raddun ala apa? Raddun ala al-muqassirin. Bantahan kepada para muqassirin fi haqqir Rasul. Orang-orang yang bersikap kurang terhadap haknya Rasul, diejek, diremehkan, bahkan sebagian Rasul dibunuh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Raddun ala al-muqassirin fi haqqir Rasul. Memang beliau hamba Allah, beliau masih manusia. Tapi beliau adalah utusan Allah, makhluk yang tertinggi derajatnya. Harus dimuliakan. Wajib untuk dimuliakan. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mereka apa? Adalah ahlul wasat, pertengahan. Mengagungkan Rasul karena tugas beliau sebagai Rasul. Dan seterusnya. Tapi juga tidak sampai beribadah kepada Rasul. Baik. Alladzi amarahu ayyaqul, yang mana Allah memerintahkan beliau untuk berkata, qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak berkuasa untuk diriku sendiri manfaat ataupun bahaya illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nabi Muhammad enggak bisa menolak dari dirinya penyakit atau mendatangkan kepada dirinya sendiri keberuntungan kecuali dengan seizin Allah. Ini untuk diri sendiri. Bagaimana untuk yang lain? Min babin aula, tidak sanggup untuk memberikan manfaat ataupun madarat kepada makhluk yang lain. Langsung pada kalimat seperti ini, al-mu'allif rahimahullah ta'ala mendidik umat ini untuk apa? Untuk betul-betul memurnikan tauhid hanya kepada Allah Ta'ala, memurnikan ibadah hanya pada Allah, tidak mengagungkan Rasulullah, meyakini Rasulullah di tangannya ada naf'un atau dor. Bahkan Rasul sendiri tidak bisa untuk memberikan itu kepada dirinya sendiri. Bagaimana memberikan pada orang lain? Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas ini semua. Walaupun seluruh manusia tidak mengakui, misalkan nggak ada satupun mengakui syahadatain ini, cukup Allah sebagai saksi dan nanti dia yang akan menegakkan pertanggungjawaban di hari kiamat. Nah sekarang apa faedah dari ucapan syahadatain ini? Dua perkara ini yang intinya adalah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah apa? Ini adalah poros dari agama ini. Karena poros dari agama ini adalah dua perkara, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faedah setelah disebutkan ayat ini, qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah, ada faedah. Qala Syekhul Islam, bicara masalah apa? Masalah dua syahadat ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa jimma'uddin aslan. Wa jimma'uddin aslan. Kumpulan dari agama ini ada dua prinsip. Wa jimma'uddin aslan. Titik dua. Allah na'budu illallah. Allah na'budu illallah.
wala na'budahu illa bima syara'. Alla na'budu illallah wala na'budahu illa bima syara'. Ila qaulihi, sampai pada ucapan beliau karena agak panjang, kita ambil apa yang jadi inti pembahasan kita. Alla na'budu illallah wala na'budahu illa bima syara'. Ila qaulihi wa dzalika tahqiqus syahadatain. Wa dzalika tahqiqus syahadatain. Yang demikian itu adalah realisasi dari syahadatain. Jadi prinsip agama kembali kepada dua perkara, yaitu apa? Realisasi syahadatain. Kita ibadah hanya kepada Allah dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Wa dzalika tahqiqus syahadatain. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kasih kurung, kitabnya adalah Al-Ubudiyah, kitabnya Syekhul Islam. Al-Ubudiyah, halamannya adalah mi'ah wa arba'ah wa sittin, 164. Kitab Syekhul Islam, Al-Ubudiyah judulnya. Cuma kalau punya anak dia ada syarah Syekh siapa itu? Abdullah bin Abdul Aziz atau Abdul Aziz bin Abdullah itu? Ar-Rajihi hafizahullah. 164 Al-Ubudiyah 164. Ini pentingnya masalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena dengan itu ditegakkan agama. Kalau enggak dengan itu runtuh agamanya. 164. Qala rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Kita sudah lewat dalam kitab sebelum ini pembahasan masalah sholawat. Apa itu sholawat Nabi? Sholawat Nabi mengandung dua perkara kan? Yaitu apa? Kabar dan tuntutan. Kabar maksudnya apa? Kita mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala memuji Rasulullah, kemudian apa? Mendekatkan kepadanya, kemudian menaikkan derajatnya dan meninggikan apa? Kemasyhuran namanya dan seterusnya. Dan juga mengandung tuntutan, yaitu apa? Kita memohon kepada Allah agar itu tadi semua diberikan kepada Muhammad SAW. Kita mohon agar Allah memujinya lagi, mengagungkan namanya lagi, kemudian apa? Ya, memperkenalkan lagi kepada para makhluknya dan seterusnya. Ini namanya sholawat. Alaihi wa ala alihi. Ya, kita juga sudah lewat pembahasan masalah alih. Ini lebih luas daripada sekedar ahl. Lebih luas daripada sekitar keluarga. Karena dia termasuk apa? Para pengikut semuanya juga termasuk al. Wa ashabih, juga sholawat kepada para sahabat beliau. Dari kalangan muhajirin wal ansor. Dan juga apa? Orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Dari kalangan sahabat. Selama masih pernah jumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan mati alal iman. At-tabi'ina lahu fis salamah. Yang mereka itu mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah keselamatan. Anil uyub. Keselamatan apa? Dari aib-aib, kekurangan-kekurangan. Wa tathhiril qulub, dan pensucian jiwa. Wa i'tiqadi kulli syai'in yasub, dan pembersihan apa? Akidah. Pembersihan dari akidah yang apa? Yang di situ ada pencemaran. Yasub artinya adalah pencemaran. Asyaub adalah al-kholab, disebutkan ini di catatan kakinya sudah ada di sini. Kalau yang untuk catatan kita ini al-kholab, campuran yang membuat jadi keruh, misalkan kotor. Wahia al-akzar wal adnas, sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Nah, ini tadi adalah doa untuk apa? Untuk diselamatkan agar mereka itu yang ikut kepada Rasul, yang mengikuti Rasul diselamatkan dari akidah-akidah yang tercampuri kebatilan. Qala rahimahullahu ta'ala wa ba'du. Fahada tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Ini adalah pembersihan akidah dari kotoran-kotoran penyelewengan. Ini kalau kita artikan, ini sebenarnya kan judul kitab, tapi sekaligus memang fungsinya itu. Kitab ini tathhirul i'tiqad an adranil ilhad, dia tujuannya adalah untuk membersihkan akidah umat ini dari apa?
dari adron, kotoran-kotoran, al-ilhad, yaitu penyelewengan. Ada di sini definisi-definisi yang sebenarnya penting, tapi ya nanti sedikit anak latih untuk mencatat faedah. Karena gitu memang kita diajari kayak gitu. Mencatat faedah, nanti bikin sendiri faedah, maksudnya ngambilkan dari yang lain tambahan-tambahan, habis itu diajarkan dan seterusnya. Baik, sekarang yang penting apa? Al-ilhad. Ilhad itu apa sih? Al-ilhad, al-mail anil haq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Al-ilhad maknanya adalah al-mail anil haqq, yaitu penyelewengan dari kebenaran. Itu namanya ilhad. Al-mail anil haqq. Ini definisi yang disebutkan oleh siapa? Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Mufradatu Al-Fadhil Quran. Al-Mufradat ma'ruf. Kalau dikatakan Al-Mufradat, orang biasanya yang biasa buka kitab, dia akan langsung paham. Mufradat maksudnya adalah Mufradat Al-Fadhil Quran karya Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah. Al-Ilhad, titik 2, Al-Mail Anil Haq. Ini kitab Al-Mufradat yang pertama halaman 448. Iya, penyelewengan dari kebenaran. Selanjutnya, kita tambah dikit lagi ya. Wajib alayya ta'liquh. Wajib bagi diriku untuk menulisnya. Kenapa wajib? Karena memang beliau adalah minal ulama. Sementara Allah Ta'ala sudah mengambil perjanjian para ulama untuk menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Menjelaskan kebenaran yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Dan kemudian untuk membantah kebatilan dari para musuh-musuhnya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab apa? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi Alkitab. Apa isi perjanjiannya? La tubayyinunnahu lin-nas. Kalian wajib untuk menjelaskan kitab tadi kepada manusia. Wa la taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikan kitab tersebut. Inilah perkara yang diwajibkan kepada para ahlul ilm. Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Mereka juga wajib untuk melaksanakan kandungannya dan mendakwahkan kandungannya. Dan membela Allah dari musuh-musuhnya. Dia mengatakan wajib bagi diriku untuk menulisnya. Wa tadayyaqa alayya tarsifuh. Dan telah menyempit bagi diriku tarsifuh. Tarsif di sini disebutkan dalam catatan kaki ada itu. Mana ya? Ada kan dalam catatan kakinya di. Kalau nggak ada ya sudah. Oh, nggak ada berarti. Anak-anak ambil dari faedah sendiri, yaitu tarsif artinya adalah tanzimuh, penyusunannya. Sudah menyempit bagiku penyusunannya. Maksudnya apa? Memang aku harus segera melaksanakan ini. Melihat kebatilan yang telah merata ini. Tarsifu ay tanzimuh, penyusunan. Kenapa demikian? Lima ra'aituhu wa alimtuhu. Dikarenakan apa yang aku melihat, yang telah aku lihat. Wa alimtuhu, dan telah aku ketahui. Yakinan, secara yakin. Bukan sekitar dugaan, bahkan aku telah tahu secara yakin. Apa itu? Min umum ittikhadil ibadil andada. Berupa apa? Yaitu telah meluasnya umum. Umum kan artinya sumuliyah, yaitu telah menyeluruh. Jadi musibah ini, kebatilan ini telah menyeluruh. Apa kebatilan itu? Ittikhadil ibadil andad. Yaitu para hamba Allah telah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala. Ini adalah kebatilan yang paling tinggi. Dan telah umum, telah merata dia. Fil amsor, telah merata di berbagai kota. Wal qura, dan di berbagai desa. Wa jami'il bilad, dan di seluruh negeri. Ini menunjukkan apa? Kebatilan telah sangat merata. Ternyata mayoritas manusia ikut kepada iblis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Saba itu. Walaqad saddaqa alaihim iblis fattabau illa fariqam minal mu'minin. Sungguh
iblis telah apa? Telah membenarkan dugaan dirinya sendiri. Apa itu maksudnya? Fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Maka para manusia, anak-anaknya Adam, mengikuti iblis tadi, kecuali sekelompok aja dari kaum mukminin. Menunjukkan mayoritas manusia itu dalam keadaan tersesat. Bahkan kesesatan yang paling tinggi. Seperti apa? Tauhid. Seperti kesyirikan seperti ini. Sampai merata di berbagai negeri, hatta negeri muslimin. Minal Yaman. Dari negeri Yaman. Wasyam, negeri Syam. Wan Najd, negeri Najd. Wa Tihamah. Juga Tihamah. Wa jami'i diyaril Islam. Yaman. Yaman itu mana? Ya, sekarang ini di sini nih ya. Karena Yaman dikatakan Yaman karena dia ada di sebelah apa? Sebelah barat dari Ka'bah. Dia di sebelah, bukan sebelah barat apa? Sebelah kanan dari Ka'bah. Al-Yaman. Kemudian Syam. Syam itu daerah mana sih? Syam itu mana? Kalau sekarang. Syam dulu luas. Sekarang negara kecil-kecil. Ada Palestina, ada mana lagi? Yordan, ada Suriah, ada Lebanon. Ini semuanya adalah Syam. Kenapa dia dikatakan Syam? Karena dia mas'amah dari Ka'bah, sebelah kirinya Ka'bah. Iya, di sebelah kirinya Ka'bah. Kalau Shimal utara. Ya, emang sebenarnya itu kiri juga ya. Ya, di Shimal kan tangan kiri. Iya. Wa Najd. Najd ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi, tapi yang dimaksud adalah di wilayah mana itu? Dataran tinggi di wilayah Arab itu. Iya, Najd. Kalau sekarang tempatnya Syahrul Utsaimin itu, Uyainah, kemudian Dar'iyah, itu semuanya adalah wilayah Najd. Kalau Hijaz, mana Hijaz? Hijaz itu Mekah, Madinah itu Hijaz. Ada Najd, ada Hijaz. Semuanya sekarang masuk dalam apa? Negara Saudi. Dua Tihamah. Tihamah ada beberapa tempat. Tapi dikatakan Tihamah kenapa? Yang terkenal memang Tihamah Yaman. Dia dikatakan Tihamah karena apa? Min syiddati hararatiha. Saking panasnya dia dikatakan Tihamah. Sampai menusuk. Ini ittahama kan artinya menusuk atau menuduh. Saking panasnya tusukannya itu. Istilahnya jadi Tihamah. Tihamah itu daerah mana? Tihamah itu kalau Yaman sebelah mana ya? Ada Tihamah. Lebih panas daripada Adi. Dia katanya termasuk yang paling panas di Yaman, wa alam. Makanya dikatakan di Mu'jamul Buldan, dikatakan Tihamah karena dia itu paling panas dan anginnya itu paling sedikit. Memang panas ya jadinya ya. Berat memang. Kenapa? Nggak tahu. Al-Muhim dia ya memang wilayah sana-sana. Cuma datarannya memang subur juga. Jadi pohon-pohon pisang, buah-buahan banyak juga di sana. Wilayah Tihamah itu. Wa jami'i diyaril Islam, dan di seluruh negeri Islam. Berarti apa Islam dalam keadaan apa Islam yang asli? Asing sudah. Sebagaimana hadisnya siapa itu? Abu Hurairah. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Juga hadisnya siapa? Ibni Umar. Islam itu datang dalam keadaan asing. Mayoritas orang menentangnya. Nanti juga suatu saat akan seperti itu lagi. Tapi apa? Keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipelajari baik-baik. Kalau dulu kita yang jadi istilahnya saingan kita, bukan saingan ya, namanya sama-sama belajar. Orang-orang Yaman ditanya betul-betul sama mudarisnya. Adu kekuatan hafalan dan pemahaman. Alhamdulillah, manfaat nabat. Sekarang bukan cuma kita belajar dengan orang Yaman, kita ngajari mereka apa yang menafsirkan. Alhamdulillah. Orang Yaman juga seperti yang disebutkan Rasulullah, memang mereka itu rata-rata tawadhu. Mereka nggak malu untuk belajar ke orang-orang asing kayak kita. Mereka nggak malu. Yang penting ada ilmu diambil. Yang mereka sukanya gitu. Alhamdulillah.